Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Lo pernah ngerasa gak sih hidup di negara yang kalau mau jalanin sesuatu tuh selalu harus ada yang namanya uang jalan. Kayak semacam budaya tak kasat mata, tapi udah mendarah daging banget. Mau rapat, mau proyek, mau kirim bantuan, bahkan mau koordinasi aja selalu ada istilah ongkos jalan. Katanya sih buat transport, buat tenaga, tapi lama-lama malah kayak jadi syarat wajib gitu. Kayak kalau nggak ada, ya nggak jalan. Kalau nggak disiapin, ya urusan bisa mandek di tengah jalan. Padahal ya, kalau kita pikir lebih dalam, uang-uang yang seharusnya buat masyarakat, buat bantu orang-orang yang lagi butuh, malah sering habis duluan di jalan. Entah buat potongan birokrasi, biaya rapat, tanda tangan sana-sini, sampai hal-hal yang nggak jelas asalnya. Kayak uangnya tuh nggak pernah banner-banner sampai ke tangan yang semestinya. Dikutip dari berita Detik pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, menyebutkan bahwa ada oknum RT di DKI Jakarta yang motong dana bantuan sosial tunai, alasannya buat ongkos jalan. Ya lu bayangin, dana yang seharusnya murni buat bantu warga yang lagi susah, malah disunat dulu buat alasan transportasi. Pemprov DKI akhirnya kasih sanksi ke oknum itu. Tapi masalahnya bukan cuma satu orang, bro. Ini udah jadi kultur. Dari yang kecil sampai yang besar, dari bawah sampai atas, semua ngerasa wajar ngambil bagian. Karena ngerasa udah kerja. Padahal itu duit publik, bukan uang arisan. Kasus kayak gini tuh bukan hal baru. Dikutip dari berita Kompas pada tanggal 11 Juli, menyebutkan bahwa di beberapa daerah, realisasi bantuan sosial sering terhambat karena proses administrasi yang rumit dan banyaknya tahapan verifikasi. Alhasil, bantuan yang seharusnya cepat sampai ke penerima malah nyangkut di meja birokrasi, bahkan kadang terlambat cair berbulan-bulan. Di setiap tahap, selalu aja ada alasan, nunggu surat, revisi data, tanda tangan, belum lengkap. Dan di balik alasan-alasan itu, seringkali terselip permintaan biaya tambahan supaya urusan cepat beres. Birokrasi yang kayak gini bikin banyak program. Pemerintah nggak pernah nyampe utuh. Dikutip dari berita bisnis ekonomi pada tanggal 30 Agustus, menyebutkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis yang awalnya Rp15.000 per porsi dipangkas jadi Rp10.000 per porsi. Menteri Zulhas bahkan bilang pemangkasan itu bukan dari dia, tapi keputusan dari atas. Lucu ya, dari janji segitu, nyampainya segini, rakyat yang berharap penuh, malah dapatnya setengah hati. Dan lagi-lagi, potongannya nggak selalu jelas arahnya kemana, cuma disebut penyesuaian anggaran. Masalahnya bukan cuma di bantuan dan program sosial. Dikutip dari berita Tribun News pada tanggal 5 September menyebutkan bahwa beberapa proyek infrastruktur di daerah juga sering mandek karena adanya biaya tak terduga di tengah jalan. Istilahnya sopan banget ya, padahal seringkali itu cuma bungkus buat biaya koordinasi, uang jalan, atau sekadar uang rokok buat tanda tangan. Akibatnya, proyek molor, biaya bengkak, dan hasilnya jauh dari rencana. Yang rugi siapa? Ya, masyarakat juga. Dikutip dari berita Tempo pada tanggal 12 September menyebutkan bahwa Kementerian PAN-RB bahkan mengakui kalau salah satu tantangan terbesar reformasi birokrasi di Indonesia adalah budaya gratifikasi kasil-kasilan yang udah dianggap wajar, mulai dari uang bensin, uang makan, sampai uang ucapan terima kasih. Hal-hal kayak gini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget. Lama-lama, pelayanan publik jadi nggak tulus lagi. Karena selalu nunggu sesuatu buat jalan. Birokrasinya juga nggak kalah ribet. Harus isi data, nunggu verifikasi, tanda tangan dari sana-sini, kirim laporan, absen, terus seringnya harus keluar ongkos sendiri buat bensin, buat komunikasi, buat fotokopi, buat biaya pemrosesan. Dan lo tahu, yang paling ironis, banyak orang nganggep itu normal. Kayak udah jadi budaya, udah biasa. Padahal kalau dipikir logis, harusnya birokrasi itu bikin urusan lebih gampang, bukan malah jadi beban tambahan. Masalahnya juga ada di transparansi. Kita jarang banget tahu duit yang keluar tuh beneran buat siapa, berapa, dan dipakai buat apa aja. Laporan anggaran sering disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang sulit dipahami publik, padahal duitnya ya dari rakyat juga. Dikutip dari berita Kompas pada tanggal 25 Agustus tahun 2024 menyebutkan bahwa banyak daerah masih belum membuka data realisasi anggaran secara rinci di situs resmi mereka. Akibatnya, masyarakat kesulitan buat ngecek
apakah bantuan dan dana program beneran sampai ke penerima. Dikutip dari berita Detik Finance pada tanggal 2 September tahun 2024, menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengakui masih banyak dana bantuan yang tersangkut di level birokrasi. Bukan karena belum disalurkan, tapi karena proses administrasi yang panjang dan minimnya pelaporan real time. Artinya, duitnya tuh bisa aja udah jalan dari atas, tapi belum tentu beneran nyampe ke bawah. Janjinya 15.000 per porsi, yang nyampe cuma 10.000, tapi nggak ada yang bisa pastiin kemana sisanya pergi. Mungkin habis di jalan, mungkin habis di tanda tangan, atau mungkin habis di biaya tambahan. Dikutip dari berita Tribun News pada tanggal 10 September tahun 2024, menyebutkan bahwa beberapa pengawas internal pemerintah mengeluhkan sulitnya melacak penggunaan dana bantuan sosial karena minimnya bukti pengeluaran dan laporan manual yang sering telat masuk. Transparansi kayak gini bikin publik kehilangan kepercayaan karena yang kelihatan cuma janji dan angka besar di awal, tapi hasilnya selalu mengecil. Begitu sampai ke lapangan. Kalau mau jujur, semua ini bukan cuma soal sistem, tapi juga soal budaya. Budaya kita yang sering banget nganggep normal buat kasih sesuatu biar urusan cepet. Budaya yang ngerasa belum afdol kalau belum ada amplop. Dan budaya yang ngebuat orang lebih mikirin untung pribadi dibanding fungsi pelayanan publik. Padahal, kalau budaya ini terus dibiarkan, reformasi birokrasi cuma jadi slogan, bukan perubahan nyata. Hal ini senada dengan pernyataan Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Rakyat dan Koperasi. Beliau bilang bahwa ekonomi kerakyatan itu harus berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan untuk rakyat. Bukan buat segelintir orang yang duduk di meja birokrasi, tapi buat semua yang punya hak atas kesejahteraan. Kalau dari akar udah rusak, ya jangan kaget kalau batangnya tumbuh bengkok. Tapi sayangnya, nilai-nilai itu sekarang kayak makin kabur. Dikutip dari berita Kompas pada tanggal 15 September, menyebutkan bahwa survei integritas publik menunjukkan masih banyak masyarakat yang menganggap wajar memberi uang. Terima kasih untuk mempercepat layanan administrasi. Artinya, budaya gratifikasi kecil masih dianggap normal. Padahal justru disitulah akar masalahnya. Kalau dari bawah, udah kebiasaan begitu, gimana mau bersih di atas? Dari sisi sosiologi juga, ini nunjukin masih kuatnya mentalitas patron klien di masyarakat kita. Orang ngerasa harus ngasih biar dianggap sopan, biar urusannya lancar. Di sisi lain, aparat juga ngerasa berhak nerima karena udah bantu. Dikutip dari berita Detik News pada tanggal 18 September 2024, menyebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara KASN mengingatkan adanya praktik basi-basi berbayar di instansi publik yang sering jadi awal munculnya korupsi kecil-kecilan. Jadi, pelayanan publik bukan lagi sekadar kewajiban, tapi kayak jasa yang mesti dibayar. Padahal dalam sistem modern, pelayanan publik itu tanggung jawab negara terhadap warga, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan amplop. Dikutip dari berita Tempo pada tanggal 22 September 2024, menyebutkan bahwa Menteri PNRB menegaskan reformasi birokrasi hanya bisa berhasil kalau budaya gratifikasi kecil bisa diberantas. Karena itu yang bikin kepercayaan publik terus turun. Jadi jelas, ini bukan cuma urusan peraturan, tapi perubahan pola pikir. Akhirnya, ekspektasi dan realitas sering banget nggak ketemu. Pemerintah bilang bantuannya udah cair, anggarannya udah ada, rakyat udah disiapin. Tapi pas nyampe lapangan, tetap aja harus ngantri panjang, isi data berulang, tanda tangan sana-sini, nunggu surat, dan kadang malah disuruh keluarin uang bensin. Dikutip dari berita Tribun News pada tanggal 24 September, menyebutkan bahwa banyak penerima bansos mengeluh soal proses pencairan yang rumit dan adanya biaya tambahan di beberapa titik distribusi. Bantuan yang seharusnya jadi hak, malah terasa kayak hadiah yang harus ditebus. Yang bikin nyesek, ketika lo udah ikutin aturan, udah bantu, udah berkorban waktu dan tenaga, tapi pas lo nggak bisa keluarin uang jalan, lo malah dicap nggak kooperatif. Semua kebaikan lo sebelumnya jadi hilang. Seolah-olah kontribusi itu cuma diukur dari amplop yang lo kasih. Dan parahnya, budaya ini nggak cuma ada di level pemerintah doang. Di kehidupan sehari-hari pun sama aja. Di lingkungan rumah, kadang mau bikin kegiatan kecil kayak gotong royong atau bantu acara sosial. Selalu ada aja yang ngomong, ya minimal kasih konsumsi lah. Uang bensin dong. Atau ngopi-ngopi dikit lah. Lama-lama, niat baik yang tulus jadi terasa kayak transaksi. Orang jadi mikir dua kali buat bantu. Karena selalu ada tagihan moral
yang nyelip di belakangnya. Dikutip dari berita Kompas pada tanggal 3 September menyebutkan bahwa kebiasaan memberi uang terima kasih di kegiatan sosial masyarakat masih dianggap hal wajar, bahkan di tingkat RT dan RW. Padahal, kalau dibiarkan terus, budaya kayak gini bisa matiin semangat gotong royong yang jadi ciri khas bangsa ini. Di dunia usaha, gak kalah ribet. Banyak pelaku UMKM ngaku kalau mereka sering dimintai jatah keamanan atau uang pengaman, cuman supaya bisnisnya bisa jalan lancar. Dikutip dari berita Detik Finance, pada tanggal 6 September 2024, menyebutkan bahwa sejumlah pedagang kecil di Jakarta dan Surabaya ngeluh karena harus bayar iuran ke kelompok tertentu tiap minggu kalau nggak mau dagangannya diganggu. Ironis banget, niatnya mau usaha halal, tapi malah ditodong sama sistem liar yang udah dianggap normal. Dikutip juga dari berita Tribun News pada tanggal 9 September, beberapa pengusaha warung makan di Medan cerita kalau mereka sering didatengin oknum yang ngaku aparat, minta uang keamanan bulanan. Kalau nggak dikasih, usaha mereka dipersulit, bahkan kadang diintimidasi. Bayangin aja, mau buka usaha, jujur aja masih harus bayar tol ke orang yang nggak punya hak. Budaya minta jatah ini juga muncul di proyek-proyek sosial. Kadang niat bantu masyarakat malah dianggap peluang, bukan amal. Mau bangun taman, renovasi posyandu, atau buka pelatihan gratis, pasti ada aja yang nanya, terus panitianya dapat apa? Seolah-olah segala hal harus punya imbalan uang dulu baru bisa jalan. Dan yang lebih nyesek lagi, ketika lu nggak ikut main begituan, lu malah dianggap sombong, nggak ngerti budaya, atau nggak tahu adat. Padahal lu cuma pengen main bersih, tapi di mata orang lain, lu malah dianggap gak loyal. Akhirnya, banyak orang baik yang mundur pelan-pelan. Capek ngelawan arus budaya amplop yang udah keburu mengakar. Kalau budaya kayak gini nggak diubah, sampai kapanpun roda birokrasi kita bakal berat. Bantuan nggak akan pernah sampai utuh. Proyek bakal selalu molor. Dan rakyat bakal terus skeptis sama janji pemerintah. Karena mereka udah tahu, sebelum sampai ke tangan rakyat, uang itu harus melewati banyak tangan dulu. Dan setiap tangan minta bagian. Seharusnya, bantuan sosial itu bukan peluang cari tambahan, tapi amanah yang harus disampaikan utuh. Seharusnya, birokrasi itu bukan tembok tinggi yang bikin ribet, tapi jembatan yang nyambungin rakyat sama haknya. Dan seharusnya, budaya uang jalan itu pelan-pelan dihapus. Diganti dengan budaya integritas dan rasa tanggung jawab. Karena kalau enggak, negara ini bakal terus jalan di tempat. Jalan, tapi cuman buat mereka yang dibayar, bukan buat rakyat yang dibantu. Analogi gampangnya gini, bayangin lo lagi haus banget, terus ada yang janji bakal ngasih segelas air buat lo. Tapi sebelum air itu nyampe ke tangan lo, gelasnya pindah dari satu orang ke orang lain. Ada yang nyeruput dikit, ada yang tumpahin, ada yang tuker airnya, pas akhirnya nyampe ke lo, yang lo dapet cuma setengah gelas, malah kadang udah keruh. Ya gimana mau hilang hausnya? Begitu juga dengan bantuan dan pelayanan publik. Kalau setiap tangan minta bagian, yang nyampe ke rakyat cuma sisa-sisanya. Makanya, kalau kita pengen negara ini maju, yang harus dibenerin bukan cuman sistemnya, tapi juga mentalitasnya. Karena integritas itu kayak gelas bening, kalau dijaga bersih dari awal, airnya juga bakal nyampe jernih ke rakyat. Tapi kalau dari awal udah bocor, ya jangan heran kalau ujung-ujungnya cuma nyisain setetes. Siapa direkturnya biar saya ganti? Minggu lalu kan ada isu katanya saya memberi instruksi pada bank untuk naikin bunga dolar falas jadi 4%. Itu saya nggak pernah keluarin, jadi itu hoax yang nggak jelas. Harusnya nggak akan seperti itu. Kita coba kendalikan itu dengan pernyataan bahwa saya nggak pernah ngeluarin hal itu, tegas seperti itu, dan kedepannya nggak akan kita keluarkan. Kalau saya emang pernah bicara bahwa akan ada insentif tertentu dari pemerintah, tapi bukan seperti itu. Kan kalau bunga dolar di sini 4%, terus rupiahnya 3%, pindah dari rupiah ke dolar kan otomatis. Pasti, kan segampang itu. Emang saya sebodoh itu? Enggak, kan kelihatannya pinter kok. Jadi kita akan hati-hati sekali ke depan untuk itu. Yang jelas, setiap kebijakan kita hitung dampaknya. Jadi itu nggak benar. Kemarin ada salah satu direktur Bank BUMN yang ngomong, ini arahan pemerintah. Pemerintah yang mana ini maksudnya? Saya nggak tahu pemerintah yang mana. Siapa direkturnya biar saya ganti? Oke Pak, kita langsung bahas yang lain aja Pak. Takut kamu teman direktur ya?